Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sidang arbitrase dengan nomor perkara 01-arbitrase-6-2026 antara Saudari Nisa melawan Saudari Nadia. Kamis 7 Mei 2026 akan segera dimulai. Sebelum sidang dimulai, diperkenankan saya untuk membacakan tanda tertib persidangan. 1. Seluruh pihak wajib menjaga ketertiban dan ketenangan selama persidangan berlangsung. 2. Dilarang melakukan perekaman baik video maupun visual tanpa seizin majelis arbiter. 3. Segala bentuk komunikasi lisan harus izin melalui ketua majelis. 4. Pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan wajib menyampaikan kebenaran sesuai sumpah atau janji yang telah diucapkan. Mohon perhatian, majelis arbiter akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, sebelum mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, selamat pagi semuanya. Apakah dalam keadaan sehat dan baik? Baik, sidang arbitrase pada hari Kamis 7 Mei 2026 dalam perkara nomor 1/6/2026 antara Meisha Dwi Fitriani melawan Nadia Ulfa dengan ini dinyatakan dibuka dan membuka umum para pihak. Baik, pada jadi apakah sudah siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap yang mulia. Baik, saya mulai dari perkenalan dulu dan menjelaskan terkait apa itu arbitrase. Jadi sesuai dengan yang sudah dilakukan oleh para pihak dan disepakati, maka proses kita pada pagi hari ini adalah proses sidang arbitrase. Dan di mana arbitrase ini sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perkara di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang tetap tercantum pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Jadi pada arbitrase ini sendiri para pihak diberikan kewenangan untuk memilih arbiter terkait yang memfasilitasi sesi arbitrase. Jadi izin saya memperkenalkan diri, nama saya adalah Ahmad Susetio, SKIA, dan saya merupakan seorang arbiter dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang akan memfasilitasi sesi arbitrase kita pada pagi hari ini. Kemudian, baik, jadi saya mulai dari pihak sebelah kanan saya dulu, dari pihak saudari Insya. Silakan memperkenalkan diri. Baik yang mulia. Perkenalkan, nama saya Meisha Dwi Fitriani. Saya di sini selaku pemilik dari perusahaan Glowing ini, yaitu adalah skincare kecantikan Nadia. Saya di sini selaku pemohon ini. Mohon baik dari saudari Meisha. Saudari Meisha ke kiri di sini bersama siapa? Bersama kuasa hukum saya yang mulia. Baik, pada kuasa hukum silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik yang mulia, saya Muhammad Hensi SHMH sebagai kuasa hukum dari pemohon ini. Dari sebelah kiri saya ada pihak pemohon. Yang betul yang mulia. Silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari izin yang mulia, perkenalkan nama saya Nadia Ulfa selaku Direktur Marketing dan ini nama saya dari saudari Meisha. Di sini saudari bersama siapa? Saya bersama kuasa hukum saya yang mulia. Dan kepada kuasa hukum silakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih yang mulia. Ya. Saya Yudha Zaini SH selaku kuasa hukum dari saudari Meisha. Baik, kepada saudara Pindah ya, dan saudara Tinggi. Kepada saudara kuasa hukum pemohon, apakah membawa surat kuasanya? Iya yang mulia. Silakan masuk depan untuk menyerahkan surat kuasa agar bisa. Mantan hukum. Ini saudara berdasarkan surat kuasa ini dibuat pada tanggal
6 ini. Tanggal 6 ya? Sama saudara. Sini saudara, apakah bisa ngefaktur saudara ke sini? Sendirian. Iya, oke. Masih, ya. Di sini. Di sini saudari bersama membuat surat tersebut tanggal berapa? Tanggal 9. Tanggal 9 Iya. ya. Di sini saudari apakah bersama partner atau kan Saya sendiri yang mulia. sendiri? Iya. Oke, dalam terima kasih ya. Silakan duduk ya. Oke. Baik, jadi dari saya perbuatan dari hukum, selanjutnya dari pihak pemohon Bu Selesai, saudari Keisha sendiri, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Ya yang mulia, saya ingin menyampaikan bahwasanya saya mengajukan permohonan ini karena saya pihak kami ini merasa diujikan yang mulia. Dirugikan kenapa? Karena permohonan ini yang mulia melakukan mengambil data pelanggan saya yang mulia dan juga mencuri formula yang menurut saya ini bukan maksud saya yang bodoh yang mulia, tapi ada persis kemiripan yang sama yang mulia, sehingga saya yakin beliau ini melakukan hal-hal yang melanggar perjanjian kerjasama kami yang sudah disepakati namun dilanggar oleh pemohon yang ini. Baik, jadi saudari ini menjadi mitra kerja bersama Ya. saudari termohon ya. Terkait skincare kon pemohon ya. Betul yang mulia. Jadi dari saudari termohon sendiri, dari saudari Nadia, apakah ada tanggapan terkait yang disampaikan saudari mohon? Jadi begini yang mulia, apa yang disampaikan oleh Mbak Misa tadi tidak sepenuhnya benar yang mulia. Saya mengingkari bahwa dia mengatakan saya mengambil data pelanggan ataupun formula yang dari pihak Mbak Misa buat. Pada dasarnya kan data pelanggan itu kan saya sudah mendapatkan sebelum saya juga memberikan sama dengan Mbak Mesa. Jadi saya punya pelanggan sendiri yang mulia. Jadi tidak bisa Mbak Mesa dia mengatakan saya mengambil pelanggan dia. Dan untuk formulasi ginjal itu ya tidak bisa Mbak mengatakan seperti itu. Kan saya yang membuat semenjak itu sendiri, begitu yang mulia. Ina, kamu jangan membuka dua ya. Udah jelas-jelas loh. Ini ada buktinya nanti. Mana Mbak buktinya? Mana buktinya? Jadi tolong di sini hargai posisi saya sebagai editor ya, karena di sini kita posisinya walaupun kita di sini sidangnya santai, kita tetap dikasih, namun kita tetap bersifat formal. Mengerti ya para pihak? Yang mulia. Apakah sidang ini masih bisa dilanjutkan? Bisa yang mulia. Saya baik. Jadi dari saudari termohon tadi menyatakan memang benar sudah membuat kontrak atau perjanjian ya, Iya. kayak kerjasama produk skincare kepada saudari pemohon. Namun saudari tidak mengakui bahwasanya saudari menduplikan produk dari saudari pemohon. Iya yang mulia. Tidak ada. Tidak enak. Baik. Dari saudari pemohon sendiri terkait sengketa ini, apakah sudah ada upaya perdamaian sudah saudari pemohon melakukan? Sudah yang mulia, kami sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan ini sebelum mengajukan permohonan ini yang mulia. Melalui somasi sudah 2 kali yang mulia, namun belum tercapainya kesepakatan yang mulia. Berarti saudari ini sudah mengirimkan surat somasi kepada pihak termohon. Iya yang mulia, sudah 2 kali. Berarti kalau dari upaya secara pribadi melalui WhatsApp atau percakapan langsung, apakah sudah pernah? Sudah pernah yang mulia, sebelum melakukan somasi. Belum melakukan somasi namun setelah ada informasi tidak pernah lagi ya. Iya, tidak pernah lagi yang mulia. Dari saudari termohon sendiri bagaimana tanggapannya? Memang benar, sudah beberapa kali bagi saya mencoba. Dan somasi 2 kali somasi itu sudah saya terima dengan baik yang mulia. Namun ada beberapa tuntutan yang dari Mbak Mesa ini belum bisa saya penuhi, sehingga untuk surat somasi itu ya belum dapat saya sambut ya gitu. Tapi memang benar saudari pemohon sudah memberikan somasi kepada pihak saudari ya. Iya yang mulia. Baik, dari keterangan yang sudah disampaikan oleh pihak tergugat tadi kepada saudari pemohon, apa ada hal yang disampaikan lagi? Iya yang mulia, saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Baik, kepada saudara kuasa hukum pemohon, apakah ada hal yang ingin disampaikan atau dilakukan?
dari mulia. Saya akan jawab dengan surat permohonan. Baik, apa yang disampaikan secara tertulis atau lisan? Bisa nih mulia. Sampai silakan. Menyampaikan dengan berilmu mulia. Silakan. Surat permohonan Abdi Rasa kepada yang terhormat Ketua Badan Abdi Rasa Nasional Indonesia. Alamat Jalan Al-Nasyah, Paku Pakwi Negara, RT 42 2013, Divisi Ramak, Kecamatan Kuliah, Kota Palembang. Perihal permohonan Abdi Rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat yang bertandatangani bawah ini, Muhammad Hengki SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Hengki dan Mekan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 88, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April seperti inilah untuk dan atas nama Mesya Dwi Triani, Direktur Utama Blue BUMN Indonesia, suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran produksi minyak, berkedudukan di Jalan Angkai nomor 15, Kota Palembang. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini mengajukan permohonan yang saya sengketa terhadap dan dia Ulfa, marketing director sekaligus mitra pemasaran eksklusif wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pemasaran tanggal 10 Januari 2024 beralamat di Jalan Rawajaya nomor 1 RT 5 RT 2 Pahlawan Kuning Kota Palembang. Untuk selanjutnya disebut sebagai pemohon. Berdasarkan perjanjian kerjasama pemasaran tanggal 10 Januari 2024 yang membuat klausul hak dipase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Dengan ini mengajukan permohonan terhadap pemohon sehubung dengan adanya dugaan pelanggaran pemilihan. Adapun alasan dasar hukum permohonan hak dipase ini adalah satu, yaitu bahwa pada tanggal 10 Januari 2024 pemohon dan termohon telah menandatangani perjanjian kerjasama pemasaran yang mengatur hubungan kerjasama pemasaran produk skincare milik Blue BUMN Indonesia. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, termohon ditunjuk sebagai marketing director sekaligus mitra pemasaran eksklusif untuk wilayah Sumatera Selatan, dengan hak memperoleh komisi sebesar 15% dari setiap jual. Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut, seluruh hak atas merek, desain, kemasan, rangkai, komodi, dan pelanggan, strategi, pemasaran, jaringan, reseller, dan produk skincare tetap menjadi milik pemohon. Bahwa pada awal tahun 2025, tanpa persetujuan pemohon, termohon mendirikan usaha skincare baru bernama Lip Glow Skin. Berdasarkan produk dan kegiatan pemasaran, Lip Glow Skin menggunakan konsep pemasaran, desain, promosi, foto produk, warna ataupun kemasan, serta strategi penjualan yang sama dan sangat mirip. Dan bahwa cinta dan pemohon menyebabkan penurunan penjualan Glow Beauty Indonesia secara signifikan. Bahwa pada bulan April 2025, para pihak telah melakukan upaya musyawarah untuk menyelesaikan sengketa, namun tidak tercapai kesepakatan. Bahwa berdasarkan klausul arbitrase wajib diselesaikan melalui arbitrase. Penimbunan insentif jualan selama 6 bulan sebesar 350 juta rupiah. Dan kehilangan reseller dan distributor, dan sebagian konten sosial sebesar 120 juta rupiah. Biaya promosi dan pemulihan citra merek sebesar 80 juta rupiah. Bahwa dengan demikian total kerugian material yang dialami adalah sebesar 550 juta rupiah. Berdasarkan poin tersebut, pemohon memohon kepada majelis arbiter untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amat sebagai berikut, yaitu mengabulkan permohonan arbitrase. Pemohon untuk seluruhnya menyatakan pemohon telah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian kerjasama pemasaran tanggal 10 Januari 2024
menyatakan pemohon telah menggunakan tenaga promosi dan data pelanggan dan jaminan pemasangan milik pemohon tanpa alas, dan menghukum pemohon untuk menghentikan seluruh penggunaan mandiri promosi, data pelanggan dan informasi bisnis milik pemohon, dan menghukum pemohon untuk membayar ganti rugi material kepada pemohon sebesar 550 juta rupiah, dan menghukum pemohon untuk membayar seluruh biaya transfer yang timbul dalam perkara ini, dan menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil dan patut menurut hukum atau ex bonum. Demikian permohonan ambil rasa ini diajukan atas perhatian dan pemeriksaannya. Pemohon mengucapkan terima kasih. Silakan dong. Jadi sudah termatang pembacaan permohonan yang dibacakan oleh pasal dari pemohon. Selanjutnya kepada saudari termohon, apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ditanggapi terkait pembacaan surat permohonan tadi? Ada yang lihat kesempatan kalau Baik, kepada saudari kuasa hukum, bagaimana tanggapannya? untuk sekarang belum ada yang mulia. Kami mohonnya Disampaikan secara tertulis atau lisan? secara lisan. Secara lisan. 1 minggu ya? Iya. 1 minggu dari tanggal sekarang, tanggal berapa Pak Nita? Baik yang mulia, 1 minggu terhitung dari hari ini ditetapkan pada Kamis 14 Mei 2020. Kamis 14 Mei ya? 2020. 2020. Kepada saudari pemohon, apakah bisa untuk hadir di tanggal 14 Mei 2025? Bisa yang mulia. Saya puasa bisa? Bisa kan? Kepada tergugat, saudari tergugat, apakah bisa? Bisa yang mulia. Saya. Baik, jadi kita tetapkan agenda sidang selanjutnya, yaitu pembacaan jawaban terkait surat permohonan oleh saudari kuasa hukum dari pihak penggugat. Maka dari itu, sidang pertama ini kita anggap bersaksi dan akan kita tunda untuk dilanjutkan lagi pada tanggal 14 hari Kamis Mei tahun 2025. Diharapkan kepada para pihak agar tetap hadir di persidangan karena ini merupakan panggilan yang sudah secara resmi dan patut. Kemudian, baik, maka dari itu sidang hari ini kita anggap selesai dan akan kita tunda 1 minggu ke depan. Sidang lanjut rasa pada hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026 dalam perkara nomor 1 garis miring lanjut rasa garis miring 6 garis miring 2026 antara Meisha Dwi Fitriadi melawan Nadia Hufam. Dalam ini dinyatakan dibuka untuk para pihak. Baik, kepada saudari pemohon dan saudari termohon, apakah dalam keadaan kesehatan baik? Sehat. Yang mulia. Mohon, apakah sudah siap untuk sidangan? Siap. Saudari termohon, apakah sudah siap? Siap. Jadi sesuai dengan agenda kesepakatan kita pada minggu lalu, maka agenda kita pada sidang kedua ini adalah pembacaan jawaban tergugat dari surat permohonan yang diajukan oleh pihak pemohon. Kepada saudari kuasa termohon, apakah sudah siap dengan jawabannya? Sudah siap yang mulia. Masih tetap ingin dibacakan secara lisan atau tertulis? Secara lisan yang mulia. Silakan dibacakan. Izin membacakan sang mengerti yang mulia. Baik, silakan. Jawaban dalam perkara nomor 01 garis miring AMB garis miring 6 garis miring 2026 antara Meisha Dwi Fitriadi selaku pemohon melawan Nadia Ufa selaku termohon. Dengan hormat, untuk dan atas nama termohon dengan ingin menyampaikan jawaban sebagai berikut. Dalam pokok perkara 1. Bahwa termohon membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh termohon. 2. Bahwa termohon mengakui adanya perjanjian kerjasama pemasaran yang dibuat antara pemohon dan termohon. 3. Bahwa benar setelah berakhirnya kerjasama tersebut, termohon mendirikan usaha skincare dengan merek Live Glow Skin sebagai usaha mandiri dari termohon. 4. Bahwa termohon menolak dalil pemohon yang menyatakan bahwa usaha termohon dibangun dengan memanfaatkan seluruh data pelanggan, strategi pemasaran dan materi promosi milik pemohon. 5. Bahwa usaha Live Glow Skin berkembang melalui modal, tenaga, promosi digital, dan strategi pemasaran yang dilakukan secara mandiri oleh termohon. 6.
bahwa apabila terdapat pelanggan yang sebelumnya memenang termohon saat masih bekerja sama dengan pemohon, hal tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya pengambil-alihan pelanggan maupun pelanggaran perjanjian sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. 7. Bahwa termohon tidak pernah memiliki maksud maupun tujuan untuk merugikan pemohon. 8. Bahwa termohon menolak dari kerugian sebesar 560 juta rupiah karena dinilai merupakan perhitungan setidak-senyaman dan tidak didukung bukti yang cukup. 9. Bahwa oleh karena itu, dari dalil yang diajukan pemohon tidak terbukti secara keseluruhan dan patut untuk ditolak. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, termohon memohon kepada arbiter untuk memeriksa dan mengadili perkara ini yang untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya atau 2. Setidak-tidaknya menyatakan tuntutan ganti rugi sebesar 550 juta rupiah tidak terbukti secara keseluruhan. 3. Menolak tuntutan pemohon untuk selain dan selebihnya. 4. Apabila arbiter berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Palembang, 9 Juli 2026. Hormat kami, kuasa hukum pemohon, Indra Stayanti MSH. Silakan dulu. Baik, jadi sama-sama kita dengarkan ya jawaban yang dibacakan secara lisan oleh saudari kuasa hukum dan pihak pemohon. Sekarang kepada saudari termohon itu sendiri, apakah ada hal yang ingin ditambahkan lagi terkait jawaban yang sudah dibacakan? Bagaimana saudari kuasa hukum, apakah masih tetap pada surat jawaban atau ada hal yang ingin ditambahkan? Tetap pada jawaban yang Ada jawaban. Baik, sudah kita dengarkan tadi ya saudari pemohon, baik jawaban yang sudah dibacakan oleh pihak pemohon. Selanjutnya dari jawaban yang sudah dibacakan tadi secara lisan, apakah ada tanggapan yang akan ditanggapi dari pihak pemohon sendiri? Saya tetap pada permohonan saya yang mulia. Kepada pemohonan dari pihak kuasa bagaimana? Saya tetap pada permohonan baik saya. Berarti dari pihak pemohon sendiri masih tetap pada permohonannya ya? Baik, kalau begitu, bagaimana upaya permohonan dari pihak pemohon ini? Apakah ada opsi untuk pendalaman dari pihak pemohon usul dari pemohon yang ini? Ya, saya mau berdamai yang mulia, asalkan Nadia ini mau mengganti semua kerugian yang sudah saya alami. Ada tidak kerugian yang saya alami yang mulia? Ya. Pertama, yaitu uang sebesar 550 juta. Kemudian yang kedua, saya ingin brand dari Nadia, Live Glow Skin ini dihapuskan yang mulia, karena ini merupakan rekayasa, merupakan meniru yang mulia. Kemudian yang tiga, di dalam skincare-nya itu yang mulia, itu kan milik saya. Saya ingin Nadia ini untuk menghapuskan formula tersebut yang mulia. Jadi pihak pemohon ini sendiri ingin berdamai, asalkan pihak termohon ingin mengganti uang ganti rugi sebesar 550 juta rupiah dan juga mengganti atau menghapus brand serta mengganti formula. Iya yang mulia. Dari uang 550 juta itu merupakan omset. Ya, merupakan omset, merupakan ya brand ambasador saya yang mulia, kemudian marketing saya itu semua udah termasuk dari 550 juta itu yang mulia. Dan itu merupakan kerugian yang saya alami karena dari Nadia ini sudah melanggar sebuah kesepakatan yang sudah dibuat. Berarti 550 juta itu total dari seluruh kerugian. Ya yang mulia. Baik. Berarti tidak ada opsi lain untuk berdamai, hanya 3 opsi itu saja. Ya. Baik, selanjutnya saya kepada kuasa kepada saudara tergugat terlebih dahulu ya. Kepada saudara tergugat terkait apa yang sudah kita dengarkan dari tanggapan oleh pemohon, apakah saudara tergugat sendiri ingin berdamai atau tidak? Kalau dari saya itu yang mulia, saya mau didamai. Cuman kalau pendamainya ini banyak merugikan saya, ya bagaimana yang biaya 550 juta itu banyak ya saya nih. Saya beliau ini bilang itu merupakan total kerugian, tidak nyampe seperti itu yang 550 juta. Kalau Mbak Nesa mau mengurangi ya kerugian ya,
tuntutan yang Mbak berikan kepada saya, ya kita masih bisa berdamai. Seperti itu yang mulia. Terus terkait brand juga, itu kan hasil dari saya. Brandnya berbeda dengan yang dibuat Mbak Meta. Itu hasil dari upaya saya sendiri. Dan untuk pelanggan-pelanggan yang saya tarik pun ya, itu saya dapatkan dari sebelum saya bekerja sama dengan Mbak Mesa ini. Jadi brand itu dari saya tidak bisa saya tambahkan, nggak bisa menghabiskan brand itu. Dan terkait formula, kalau memang Mbak merasa saya ya mencuri formula Mbak itu, ya saya bisa ya kurangilah apa yang Mbak itu 100% kata Mbak tadi, formula ini saya ambil dari Mbak. Mungkin seperti itu ya. Baik, dari saudari termohon sendiri sebelumnya, jadi saudari pemohon ini tadi mau berdamai asalkan dengan 3 opsi tadi ya, dengan dimana saudari ini membayar total kerugian, kemudian menghapuskan brand dan juga menghapuskan formula. Maka dari itu saya ingin bertanya dulu berkaitan dengan termohon, apakah termohon ini masih ada upaya untuk berdamai? Apakah tentang ingin melanjutkan persidangan ini? Jadi kalau masalah berdamai itu yang lihat, saya mau ya gini. Tapi kalau seperti yang disebutkan Mbak Nisa tadi, 550 juta saya harus membayar kerugian itu angka yang tidak sedikit yang mulia buat saya. 550 juta Mbak tadi menyebutkan seluruh kerugian. Padahal kan tidak sampai seperti itu kerugiannya. Kalaupun Mbak Mesa mau kita berdamai ya, dipikir-pikir lagi lah. Jangan sampai 550 juta itu. Dan untuk terkait brand tadi Mbak mengatakan harus menghapus brand saya. Itu kan brand yang saya buat sendiri dari hasil jerih payah saya. Dan promosi yang saya lakukan itu kepada pelanggan-pelanggan saya juga promosinya dari uang pribadi saya. Tidak saya mengamalkan itu ngambil uang dari itu Mbak langsung. Jadi Mbak tidak bisa kalau menurut saya untuk menghabiskan brand tersebut. Apalagi terkait formula ya. Kalau mau disebutkan 90% nggak mungkin lah Mbak sampai segitu. Kalau minyak misalnya 30% itu kan biasa. Setiap brand pasti apa ya, namanya skincare ya sedikit banyak pasti ada ya itu ya formula yang itu sama itu. Tidak mungkin nggak 90%. Pasti itu kan kayak saya. Jadi begitu ya. Kepada selanjutnya kita kepada saudara kuasa hukum terlebih dahulu ya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan oleh saudari termohon tadi, apakah ada hal yang ingin ditanggapi atau ada hal yang ingin disampaikan dari saudara kuasa itu sendiri? Ada ini. Baik, silakan. Itu tentang pada omongan baik saya, dia meminta ganti rugi sebesar 550 juta rupiah. Baik. Dan tentang biaya promosi, walaupun termohon itu mengeluarkan biaya promosi, kemudian hal tersebut tidak memberikan hak pada termohon. Dan selanjutnya terkait brand asal logo itu kemudian lebih menyerupai brand dari klien saya ini. Dari promosi itu sendiri, apakah saudara ini membantah bahwasanya termohon tadi mengatakan terkait promosi yang dia lakukan itu memang menggunakan biaya dia pribadi. Kemudian pembeli atau pelanggannya itu dia mengatakan itu pelanggan dari teman-temannya saudari termohon, bukan dia mengambil pelanggan dari pihak pemohon. Apakah itu benar? Tidak boleh. Berdasarkan data yang saya dapat, pelanggan pemohon itu 90% berasal dari klien saya ini. Apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi? Dan selanjutnya berdasarkan hasil lab yang mulia, cocokkan antara glow skin milik pemohon saya itu hampir sama dengan brand pemohon ini. 95% hampir sama ini. 92%. Betul ini. Berarti saudara kuasa ini tetap pada permohonannya dan menyatakan ingin berdamai asalkan pihak-pihak termohon memenuhi apa yang diinginkan oleh pemohon. Ya. Baik, selanjutnya cukup. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Cukup. Baik, selanjutnya kepada saudari kuasa hukum dari pihak termohon, apakah ada hal yang ingin disampaikan atau ditanggapi terkait hal yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon? Dari sidangnya ada. Jadi berdasarkan penjelasan dari saudara kuasa hukum yang pemohon tadi, terkait keharusan klien untuk tetap membayar mengganti rugi terhadap pihak klien itu selalu fatal sekali.
Kan sudah jelas dikatakan oleh klien kami bahwasanya itu hasil dari jeripaya dia sendiri, bukan minta kepada saudari Maisha. Jadi apa lagi yang perlu dipertanyakan, Mbak? Saya lagi sama Anda. Jadi tidak bisa begitu. Jadi pihak saya ini mengalami kerugian omset yang sebesar 550 juta. Ya, kan udah jelas itu hasil dari payah dia sendiri. Tapi Sebelum bekerja sama dengan klien Anda. tapi berdasarkan hasil yang mulia kecocokan browsing ibu pemohon itu hampir sama. Berarti klien itu menjiplak. Logika saya nggak mungkin. Tapi saya tidak Cukup mungkin dari saudara kuasa sedikit tenang terlebih dahulu. Kita dengarkan dulu apa yang disampaikan saudara kuasa dari pihak pemohon. Baik, kepada saudari kuasa hukum pemohon, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih yang mulia. Menanggapi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum pihak pemohon tadi, kami jelas tidak setuju. Karena kenapa? Klien kami juga sebelumnya telah menguji hasil lab produknya. Hasil kemiripan produk yang didapatkan oleh klien kami terhadap produk Painaka ini hanya diperkirakan 30-35% saja. Tidak sampai 95% sejauh itu. Jadi logika saja kalau ingin mempertimbangkan. Dan terus juga, tadi Bapak mengatakan berdasarkan promosi pelanggan. Terus terang, klien kami ini juga sudah ada channel sebelumnya sebelum dia bergabung dengan klien Anda. Jadi pikir saja, gimana mungkin semuanya itu hampir dikirimkan oleh semua pelanggan, promosi, formula itu hampir mirip dengan produk klien Anda, nggak mungkin. Dari kami cukup yang dia. Cukup? Oke, dari pihak pemohon sendiri apakah masih ada hal yang ingin disampaikan? Baik, maka dapat kita simpulkan ya bahwasanya memang pemohon masih tetap ada permohonannya, sedangkan pemohon sendiri masih tetap ingin berdamai namun tidak mampu untuk menyanggupi apa yang diminta dari pihak pemohon. Dari pihak pemohon sendiri dan pihak pemohon, maka sidang selanjutnya kita lanjutkan ke sidang pembuktian ya. Kepada saudara dan saudari pemohon, apakah sudah siap dengan alat buktinya? belum yang ini. Belum. Kapan Anda siap untuk alat buktinya? Kami minta waktu 2 minggu yang ini. 2 minggu. Baik, maka dari itu sidang akan kita lanjutkan pada sidang pembuktian yang akan kita lakukan 2 minggu ke depan ya, 14 hari kemudian. 2 minggu dari hari sekarang itu hari apa dan tanggal berapa kan? Baik yang mulia, 2 minggu terhitung dari hari ini bertepatan pada hari Kamis 28 Mei 2026. 28 Mei ya? Iya. Baik, jadi sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 28 Mei hari Kamis ya, 2 tahun 2026 kepada para pihak baik pemohon maupun termohon mohon untuk datang dan mempersiapkan alat buktinya masing-masing. Kemudian baik, dengan ini sidang hari ini kita nyatakan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 24 Mei tahun 2026. Maka dari itu sidang kita tunda. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang arbitrase pada hari Kamis tanggal 28 Mei tahun 2026 dalam perkara nomor 1 garing arbitrase garing 6 garing 2026 antara Maisha bin Mujani melawan Nadia Ulfa dengan ini dinyatakan dibuka untuk para pihak. Baik, pada saudara dan pemohon dan saudari pemohon, apakah dalam keadaan sehat dan baik? Siap mengikuti kegiatan kita pada pagi hari ini ya? Sesuai dengan kesepakatan kita minggu lalu, maka hari ini adalah proses sidang ketiga yaitu pembuktian yang akan dilakukan oleh para pihak ya. Jadi proses pada hari ini adalah pembuktian. Apakah para pihak dari pemohon dan termohon sudah siap dengan alat buktinya? Siap yang boleh para pihak pemohon maupun termohon maju untuk menyerahkan masing-masing alat bukti dari masing-masing pihak. Ini sama Somasi dan data collecting. data lah ya. Kalau perjanjian kontrak Ada juga ini. surat kuasa gitu. Kemudian surat somasi.
Kalau surat perjanjian Pak, Ada ini. boleh saya ada Dan apa ada ada data penjualan juga ini. data penjualan? Ya, mana? Data penjualan. Oke. Ini Apakah ada alat bukti lain? betul cukup yang lain. Ini apa nih? Ya ini dan skincare ini. Oh, ini brand skincare Iya ya? betul. Brand skincare-nya, oke. Pada pihak temuan sendiri, bagaimana dengan alat buktinya? Silakan. Kau dari membawa apa? Ini ada bukti data penjualannya, Ini. data pelanggan, dan hasil omset. Ya, Pak, silakan untuk dilihat terlebih dahulu. Alat bukti yang sudah dicatatkan ini. Udah dilihat. Silakan dilihat. Ini brand skincare dari saudari Tohan. Iya. Saya lihat. Oh ya, ini glow skin. Ini flow skin juga. Glow skin. Oh, yang ini glow beauty. Iya. Dari segi bentuk berbeda ya. Yang jauh berbeda. Yang pihak ini lebih kecil botolnya, Iya. kan pihak glow skin lebih besar. Gimana dengan alamnya? Itu pemimpin. Mungkin saya boleh lihat. Nanti silakan masing-masing para pihak menyerahkan alat bukti kepada masing-masing pihak ya. Pemohon kepada pemohon untuk baik. Terima kasih, silakan duduk. Dari pihak pemohon sendiri, apakah sudah siap identitasasinya? Sudah. Baik, silakan langsung ke depan untuk menyerahkan identitasasi. Kepada pihak termohon, apakah sudah siap dengan identitasasinya? Sudah siap ya, ya. Baik, silakan maju ke depan untuk menggunakan identitasasi. Selain kepada pihak pemohon dan pihak termohon, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksinya di persidangan untuk kami sumpah terlebih dahulu? Sudah yang mulia. Baik, kepada sidang, silakan saksi. Baik, petugas mohon panggil para saksi untuk memasuki ruang persidangan. Baik, kepada saudara dan saudari saksi, sebelum mengucapkan sumpah, apakah saudara dan saudari ini beragama Islam? Iya, iya Bang India. Berarti tiga-tiganya saudara Islam ya? Iya. Maka kami akan mensumpah saudara dan saudari dengan berdasarkan ketentuan agama Islam ya. Baik, silakan. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan duduk terlebih dahulu dan menunggu di luar agar saya panggil untuk proses pembuktiannya. Baik, terima kasih. Baik, petugas mohon panggil para saksi untuk memasuki ruang persidangan. Baik, kepada saudara saksi ahli ya. Iya Pak. Sebelum saya mengucapkan sumpah, apakah saudara ini beragama Islam? Islam. Islam ya, maka kami akan membimbing saudara untuk mengucapkan sumpah berdasarkan ketentuan agama Islam ya. Baik. Ikuti kata-kata saya ya. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan berdasarkan keahlian saya berdasarkan keahlian saya yang sebenarnya, yang sebenarnya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, terima kasih. Silakan Bapak menunggu di luar terlebih dahulu agar selanjutnya saya akan mengucapkan. Terima kasih. Kepada sekretaris sidang, silakan saksi. Baik, petugas mohon panggilkan saksi Lala untuk memasuki ruang persidangan. Kepada saudari saksi Syarafat Panirbalah, benar? Benar. Jadi saudari biasa akrab dipanggil dengan Lala ya? Iya, yang mulia. Baik, pada saksi Lala sendiri, apakah saksi Lala ini tahu mengapa dapat hadir di persidangan pada pagi hari ini? Saya sebagai saksi saudari Mesa.
si saudari Mesa yang pemohon. Sebelumnya saudari Lala ini apakah memiliki hubungan dengan saudari pemohon ini? Saya sebagai staf administrasi Saudari Mesa. Oh, jadi saudari ini bekerja dengan perusahaannya pemohon ya? Iya. Baik, keseharian saudari sendiri itu bekerja di bidang apa? Di bagian apa? Di bagian administrasi dan apa tuh namanya pemasaran produk yang mulia. Pemasaran produk dan administrasi. Baik, apakah saudari Lala ini mengetahui terkait perizinan kontrak perjanjian yang dibuat oleh pemohon dan termohon? Ya, yang mengetahui yang mulia. Mengetahui. Baik, dari surat perjanjian yang dibuat oleh pemohon dan termohon, saudari Lala ini apa yang saudari ketahui dari isi perjanjian tersebut? Ya, yang mulia. Di isi perjanjian itu bahwa Saudari Nadia ini tidak boleh membuat atau mempunyai produk skincare sendiri selama mereka ini masih kerjasama. Terkait perjanjian tadi, apakah si Pelanggan. saudari saksi ini mengetahui terkait proses penjualan dari saudari termohon terkait pelanggan atau yang lain? Ya, tahu yang mulia. Jadi yang mulia terkait pelanggan tadi, saya kan punya data-datanya yang mulia. Dan di situ tercatat jelas bahwa pelanggan-pelanggan dari Saudari Nadia ini memang pelanggan-pelanggan dari Saudari Mesa. Memang ada data-datanya yang mulia. Jadi saudari ini mengatakan itu berdasarkan data. Iya. Namun sebelum itu, apakah saudari ini mengetahui bahwasanya memang saudari termohon ini, si Nadia ini memang memiliki nama yang sudah terkenal di lingkungan masyarakat terkait urusan skincare ini? Kalau misalkan untuk mengenai akses tentang perusahaan kami, yang pastinya iya yang mulia. Karena itu untuk membantu kerjasama antara Saudari Nadia ini dengan Saudari Mesa. Ya, maksud saya itu apakah saudari ini tahu kalau misalnya pihak saudari Nadia ini memang sudah terkenal sebagai seorang influencer skincare sebelumnya di sosial media ini? Tidak tahu yang Tidak mulia. tahu ya, Tidak. saudari berarti tidak tahu bahwasanya memang dia ini terkenal kan? Baik. Dari pernyataan yang sudah saudara sampaikan, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup yang mulia. Cukup. Baik, petugas mohon panggilan para saksi untuk memasuki ruang persidangan. Baik, kepada saudara atau Bapak Dinas Prayoga, Benar, Pak. Bapak sebelumnya hadir di sini, apakah sudah mengetahui dalam agenda atau kegiatan apa? Baik Pak, di sini saya dihadirkan untuk memberikan keterangan atas keahlian saya dari segi bidang laboratorium, di mana di sini saya telah menguji dari hasil skincare dari pihak pemohon dan juga termohon. Baik, jadi pihak di sini berperan sebagai kuasa, sebagai saksi ahli ya, sebagai saksi ahli. Sebelumnya saudara Dimas ini, apakah saudara ini sudah mengenal lama kepada pemohon? Baik Pak, untuk saudari Nisa ini saya kenal sejak beliau datang untuk mengecek hasil skincare-nya, dan itu pun baru kemarin ya. Kemarin itu ada kisaran seminggu atau berapa hari? Kisaran 2 minggu lalu. 2 minggu yang lalu. Iya. 2 minggu yang lalu beliau datang kan kepada saudara. Kalau dari pihak termohon sendiri, apakah saudara kuasa ahli, saksi ahli ini mengenal? Untuk dari pihak termohon saya tidak mengetahui. Tidak mengetahui ya. Baik. Selanjutnya, keseharian saudara ini, apakah saudara ini bekerja atau membuka praktek sendiri? Dan pekerjaan saudara ini sebenarnya siapa? Baik, ini Pak, perkenalkan saya Dr. Dimas Prayoga, hadir sebagai saksi ahli di bidang kesehatan kulit dan keamanan produk skincare. Berdasarkan hasil analisis terhadap produk yang menjadi objek sengketa, ditemukan adanya tidak sesuai antara kandungan produk dengan spesifikasi yang dijanjikan. Kesimpulan tersebut bahwasanya di sini terdapat skincare-nya sama hasilnya, jadi dengan satu produk yang sama tapi diubah dengan nama yang berbeda. Oke. Jadi saudara berdasarkan hasil jinak tadi menyatakan memiliki kemiripan
Dari skala 1 sampai 100, kira-kira skala berapa persen pendidikan yang saudara temukan dari hasil ini? Untuk skalanya hampir 100%. Hampir 100% itu di angka 90 atau angka 90 ke atas. Baik Bapak, di sini kan kita menguji berdasarkan hasil laboratorium, yang dimana di situ zatnya kita masukkan dalam lab dan di sana untuk pennya diuji. Jadi setelah muncul di sana bahwasannya keterangan dari pihak skincare 2 ini terdapat kemiripan hampir 100%. Cuma ada perbedaan dari segi bentuk wadah atau botolnya. Berarti saudara ini menyatakan memang hampir mirip 100% ya? Iya. Ya, saya bisa. Oke, jadi berdasarkan hasil uji lab saudara tadi, saudara itu menguji atau melakukan uji lab skincare tadi itu di mana? Apakah di tempat saudara praktek sendiri atau di tempat lain? Baik Pak, di sini saya selaku dokter dan juga saya memiliki perusahaan laboratorium di mana nama PT-nya maju bersama. Dan di situ bisa kita uji tentang zat skincare dan sebagainya. Di mana di sana menggunakan alat mesin untuk cek lab. Jadi di sana tidak ada campur tangan manusia, semuanya diuji melalui laboratorium. Jadi saudara sendiri menyimpulkan bahwa saja itu memenuhi hasil tes laboratorium pribadi milik saudara. Iya. Jadi saudara juga tadi menyatakan memang baru mengenal pihak pemohon dan juga tidak mengenal pihak pemohon ya. Dan berarti saudara itu memang benar terkait mengujinya itu tadi saja, bukan di tempat kenalan pihak pemohon maupun pemohon, melainkan tempat pribadi saudara ya. Iya benar. Baik, selanjutnya apakah ada hal yang ingin ditambah lagi disampaikan? Baik, di sini saya hanya menerangkan bahwasanya saya menguji berdasarkan laboratorium Pak. Jadi saya tidak tahu untuk hasil itu yang pertama kali membuat zat skincare ini entah dari pihak pemohon atau termohon. Di sini saya jadikan untuk menguji kesalahannya. Sekian. Cukup ya. Iya. Baik, dari saudara dan saudari pihak pemohon terkait keterangan yang sudah diberikan oleh saksi ahli tadi, yaitu saksi Mas, apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Silakan dari pihak pemohon, apakah ada? Cukup ya. Cukup. Baik, dari pihak kuasa hukum dan pihak termohon, apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau hal yang ingin disampaikan terkait keterangan saksi ahli tadi? Saya sangat nomor solusi. Baik, bagaimana kuasa? Ada yang mulia, izin dulu ya. Baik, silakan. Saudara ahli, apakah Anda dapat memastikan bahwa sumber formula yang digunakan termohon hanya berdasarkan hasil laboratorium? Baik Ibu, di sini saya sudah membawa hasil dari laboratorium, di mana di sini bisa dilihat sendiri ada kesamaan di antara dua skincare ini, dan ini sudah dinyatakan di laboratorium sama persis. Apakah benar saudara tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan saudara pemohon? Baik Ibu, tadi sudah saya jelaskan bahwasannya di sini saya dihadirkan untuk memberi keterangan ahli, dan juga di sini saya tidak ada hubungan darah dengan pihak pemohon, tetapi di sini saya dihadirkan sebagai ahli. Baik, terima kasih saudara ahli. Dari kami cukup yang mulia. Baik, cukup ya. Baik, saya terakhir pada saudara saksi ahli. Kalau boleh tahu, saudara ini lahir dan besar itu di mana? Dan saudara ini suku apa saudara ini? Baik Bapak, di sini pertanyaan Bapak di luar konteks, jadi tadi akan saya jawab. Jadi saya ini lahir dari Kabupaten Ogi, di suku Ogan. Suku yang berarti Dan juga di sini saya sudah melalui jenjang pendidikan di Fakultas Kedokteran Unsri S1 dan juga S2-nya Fakultas Kedokteran Gajah Mada. berarti saudara ini memang berbeda suku ya, dan dengan pihak Iya. pemohon ya. Berbeda suku dan juga tidak ada hubungan keluarga. Baik, terima kasih. Mungkin cukup. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kepada pihak termohon adalah keterangan saksi Yusuf. Kepada pihak termohon, apakah sudah siap dengan saksi Yusuf? Sudah siap yang mulia?
Siap untuk dihadirkan di persidangannya? Siap yang mulia. Baik, sekretaris sidang silakan panggil saksi Yusuf ke persidangan. Baik, petugas persidangan, tolong panggilkan saksi atas nama Yusuf untuk memasuki ruangan persidangan. Siap. Baik, silakan. Terima kasih, Pak. Oke, jadi nama Bapak Yusuf ya? Ya. Nama saya Muhammad Yusuf Hamzah. Boleh dijelaskan sedikit Pak, Bapak ini tinggal di mana Pak? Saya tinggal di Kenten, Pak. Tinggal di Kenten. Kenten Laut, ya. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara Yusuf ini sudah mengetahui mengapa saudaranya hadir di persidangan kita? Iya, saya tahu. Saya di sini disuruh menjadi saksi, yang dimana saya menjadi saksi atas bos saya ini, yang bernama Ibu Hania ini. Saya akan memberikan keterangan. Jadi sehari-hari saudara ini bekerja bersama Nadia, Iya, pihak termohon. iya betul. Bekerja sebagai apa, saudara? Saya bekerja di bagian promosi. Jadi untuk penjualan produk di sini saya yang ininya menguasai. Oh, di sini juga saudara ini tercatat selain bagian promosi, saudara ini merupakan manajer pribadi ya? Dari Iya betul. Oh, berarti saudara ini termasuk yang mengetahui apa saja kegiatan dari Ibu Nadia, Iya. atau Nadia ya. Iya betul, Pak. Kemudian selanjutnya kepada saudara Yusuf, apakah saudara mengetahui terkait perjanjian yang dibuat oleh pihak pemohon dengan pihak pemohon? Iya, saya tahu ada perjanjian, tapi itu perjanjian lama. Perjanjian Ya, yang sudah lama. di mana isi perjanjian itu apakah saudara tahu? Untuk isi itu saya kurang memahami, Pak. Saya kurang tahu karena untuk perjanjian itu mungkin dari ibu sendiri. Saya tahu. Berarti itu pribadi yang membuat itu adalah Ibu Nadia, Ya, Ibu Nadia dengan pihak pemohon. mohon. Dan terkait pemasaran produk, jadi kan pihak termohon ini sudah mempunyai brand sendiri, brand Ya. skincare sendiri. Apakah saudara mengetahui brand yang dibangun oleh saudari termohon ini merupakan hasil kerja keras termohon secara pribadi atau mengambil pelanggan atau pelanggan pemohon ini diajak oleh termohon untuk membeli produk termohon? Untuk produk Ibu Nadia ini saya tahu betul karena saya yang menjual produknya. Nah, Ibu Nadia ini menjual produk-produknya untuk mempromosikannya melalui web, melalui link, melalui istilahnya tuh kayak seleb-seleb. Kalau jam sekarang kan di seleb-seleb itu dari Ibu Nadia sendiri yang membayar. Jadi untuk itu Ibu Nadia dari uang Ibu Nadia sendiri, Pak. Berarti Nadia ini memang membangun brandnya, membangun nama brandnya ini melalui jejaring media sosial ya. Iya betul. Terkait pelanggan, apakah saudara ini mengetahui bahwasanya pelanggan dari brand skincare Ibu Nadia ini itu merupakan pelanggan yang memang beneran pelanggan dari saudari atau pelanggan yang mengambil dari pihak brand pemohon? Untuk promosiannya Pak ya sebenarnya. Ya. Untuk awal-awal kami mempromosikan itu kami di awal-awal itu memberikan promosi kepada orang yang membeli produk-produk dari produknya beauty ini, Glow Beauty ini. Nah, Pemohon, ya? untuk di awal-awal. Iya, dari pemohon ini. Tapi itu hanya beberapa kami karena ya saya banyak orang-orang yang memberikan WA-nya, jadi saya bisa memberikan kepada dia. Tapi untuk orang itu membelikan atau tidak itu kan hak mereka untuk memilih produk siapa dan cocoknya tuh produk apa. Jadi di situ Pak. Jadi tadi saudara mengatakan pada saat pemasaran produk awal itu pihak pemohon ini memang menawarkan produknya kepada pelanggan setia pihak pemohon. Iya, mungkin Saudara tapi namanya dari mana? karena saya kan tahu ibu ini kan bekerja sama Ibu Meisa ini kan. Nah, di situ juga saya juga awalnya
bekerja sebagai promosi juga sebelumnya, sebelum saya berhenti dan mengikuti Ibu Nadia. Nah, saya juga sebagai promosi, jadi saya tahu siapa-siapa yang suka membeli kan, siapa-siapa. Nah, di situ pas ketika saya bekerja dengan Ibu Nadia, saya mencoba untuk memberikan produk-produk terbaru dari Ibu Nadia ini, Pak. Tapi hanya beberapa persen, mungkin dari 10%, tidak sebanyak itu dari Berarti pada bagian awal tanya ya. Iya, untuk Baik. Apakah ada tanggapan yang ingin ditambahkan, saudara Rizky? tidak Pak, cukup. Baik, kepada pihak termohon terkait keterangan yang sudah diberikan oleh saudara saksi Yusuf, apakah ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Ada yang mulia. Baik, silakan. Jadi sesuai keterangan yang disampaikan oleh saudara Yusuf tadi, memang benar ya. Memang benar Lip Gloss ini dibangun dengan usaha dan biaya sendiri. Iya, betul. Saya tahu. Gitu. Jadi apakah keberhasilan Lip Gloss ini hanya bergantung pada kerjasama sebelumnya dengan Glow Skin, Glow Beauty? Oh tidak, karena Ibu Nadia ini sudah terkenal. Buktinya apa? Buktinya di TikTok itu dia memiliki 10 juta followers produknya. Terus di Instagram juga ada 4 juta. Jadi ya memang dari followers saja sudah terbukti di situ bahwa Ibu Nadia ini sudah terkenal di situ. Baik, terima kasih saudara Yusuf. Pertanyaan dari kami cukup yang mulia. Kepada pihak pemohon, apakah ada hal yang ingin disampaikan dan ditanyakan terkait keterangan saksi Yusuf? Jadi saudara tadi mengatakan banyak pelanggan diperoleh oleh usaha sendiri, nah? Iya betul. Jadi apakah pada awal pemasaran lip glow itu menggunakan pelanggan yang sudah dikenal? Iya, karena promosi itu kan, saya kan sebagai promosi nih Pak. Sebelumnya kan di produk Ibu Meisha ini kan. Nah, saya mengenal siapa-siapa yang sering membeli produk Ibu ini. Nah, ketika saya sudah berhenti ikut kepada Ibu Meisha, kepada Ibu Nadia maksudnya, kepada Ibu Nadia, saya coba untuk mempromosikan ke seseorang yang pernah dulu mengontak saya untuk membeli produk Ibu Meisha ini. Nah, di situ saya mencoba promosi. Terus ya untuk siapa yang membeli, mereka memilih untuk membeli itu kan pilihan mereka sendiri Pak. Jadi bagaimana Bapak dapat kontak pelanggan? Saya dulu itu pernah bekerja sebagai promosi juga di perusahaannya Ibu Meisha. Nah, di situ saya mendapatkan kontak-kontak sebelumnya yang pernah menghubungi saya sebelum saya berhenti dengan Ibu Meisha. Nah, ketika saya ikut pada Ibu Nadia, saya mencoba untuk mempromosikan kepada mereka. Nah, dari situlah mungkin mereka tergiur apa ada promonya begitu Pak. Instruksi yang mulia. Ya. Kayaknya kuasa hukum pemohon ini terkesan ingin menggiring saksi pada kesimpulan yang mengatakan bahwa seluruh pelanggan berasal dari pemohon yang mulia. Ya. Kami itu hanya meminta penjelasan mengenai asal pelanggan yang disebutkan. Baik, jadi untuk para pihak sendiri, mohon untuk bertenang karena ini merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi. Jadi apa yang sudah saksi sampaikan ya itulah hasil keterangan yang dia ketahui. Jadi mohon untuk tidak menginstruksi terkait keterangan saksi. Mengerti ya? Apakah sidang ini bisa dilanjutkan? Bisa yang mulia. Baik, dari saudara kuasa hukum pihak pemohon apakah ada hal yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya. Cukup. Dari pihak termohon cukup. Cukup yang mulia. Kepada saudara saksi Yusuf, apakah sudah cukup dengan keterangannya? Cukup. Cukup. Baik, mungkin cukup sekian ya apa yang saudara sampaikan di persidangan. Mungkin selanjutnya saudara boleh keluar terkait di ruang sidang ini. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kepada pihak termohon sendiri, apakah sudah siap dengan saksinya? Sudah siap yang mulia. Sudah siap. Apakah saudara dan apakah pihak termohon ini sudah siap menghadirkan saksi Rashid ke persidangan? Siap yang mulia. Baik, sekretaris sidang tolong panggilkan saksi Rashid ke persidangan. Baik yang mulia. Petugas, tolong panggilkan saksi Rashid untuk memasuki ruangan persidangan. Siap.
Ya, silakan dulu, Bapak. Baik, Bapak atau Mas ya? Mas Rasid ya, benar? Mas Rasid, apakah benar di sini pihak Mas ini maaf nih. Lanjut ya. Iya lagi capek. Baik, sebelumnya Mas Abdul Rasid, apakah benar dengan saudara itu sendiri? Benar. Benar. Baik, sebelumnya Mas Rasid ini apakah sudah mengetahui mengapa Mas Rasid ini bisa datang di persidangan ini? Menjadi saksi Menjadi saksi. Menjadi saksi dari pihak dari siapa? pihak sahabat saya dia. Oh, jadi saudara ini di sini sebagai saksi pihak termohon. Ya. Sebelumnya hubungan saudara dengan pihak termohon ini apa? Teman mendekat, sahabat misalnya. Sudah mengenal berapa lama dengan pihak termohon? Sudah lama. Kami sempat satu SMP bareng dulu. Dari SMP sampai sekarang Sampai kerja sekarang pertemanan yang dan masih menjalin silaturahmi yang baik ya. masih menjaga silaturahmi yang baik. Baik, kepada saudara Mas Rasid ya. Ya. Apakah Mas Rasid itu sendiri mengetahui terkait perjanjian kerjasama antara pihak Nadia dan juga pihak pemohon? Untuk terkait perjanjiannya tidak mengetahui, tapi saya tidak mengetahui lebih dalam. Ya. Tapi sempat cerita teman saya ini Nadia ke saya bahwa dia ada perjanjian kamu, jadi tidak dijelaskan secara rinci. Oh, berarti saudara ini mengetahui sebatas bahwasannya termohon ini menjalin kontrak kerjasama pada. Betul. Oh, berarti yang saudara ketahui terkait kontrak itu sendiri hanya sebatas kerjasama. Hanya sebatas kerjasama. Namun selanjutnya, apakah saudara Mas Randit ini mengetahui terkait produk skincare dari pihak Nadia? Mengetahui ketua majelis. Ya. Ya. Mengetahui. Apakah saudara mengetahui terkait brand skincare-nya? Brand skincare juga tahu. Tahu. Terkait pelanggan dari brand skincare dari saudari Nadia ini, apakah saudari atau saudara saksi ini tahu siapa saja pelanggan tetap atau siapa saja kalangan yang menjadi langganan dari pihak brand saudari termohon ini atau saudari Nadia? Kalau untuk permasalahan pelanggan yang yang dipermasalahkan oleh pemohon itu bahwa teman saya yang ngambil pelanggan pihak pemohon itu, menurut saya sebagai ini tidak benar yang mulia. Karena si teman saya ini sudah lama menjadi influencer kecantikan, sering nge-review produk, dan bahkan teman saya ini memiliki produk sendiri. Jadi kalau dibilang mengambil pelanggan itu tidak benar. Sebelum mengadakan kontrak dengan pihak pemohon, pelanggan saya bahasanya sudah dulu bersinar lah. Berarti memang saudara ini menyangkutkan bahwasannya si pihak Nadia ini sendiri sudah terkenal di bidang kecantikan ya, influencer dan sehingga memang pihak saudara ini mempunyai nama, ada personal branding sendiri lah. Terkait persamaan produk skincare dengan produk skincare pemohon, apakah saudara ini mengetahui brand atau produk skincare dari pihak Misha? Dari pihak pemohon saya mengetahui, tapi tidak lebih jauh. Soalnya yang saya ketahui bahwa produk teman saya ini lebih duluan sebelum adanya kontrak tadi. Berarti sudah pernah menceritakan adanya wacana ya. Oke. Dari itu apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi dari pihak saksi? Tidak ada yang Tidak ada. Cukup. Baik, kepada pihak termohon terkait keterangan yang sudah dijelaskan oleh saudara saksi Rashid, apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi? Dari kami cukup yang mulia. Cukup. Iya. Baik, dari saudara kuasa. Jadi apakah saudara pernah membantu promosi Ligo dari pihak? Untuk membantu kebetulan saya juga di wilayah saya berikan, saya juga mempromosikan produk teman saya juga bersama teman-teman yang lain.
Jadi dari pelanggannya bukan dari teman saya aja, dari saya pribadi dan teman-teman di dosen yang lain juga ada. Baik dari kita telepon Cukup ya ini ya. baik kepada saudara saksi ya, kepada saudara saksi sendiri, pertanyaan terakhir, bagaimana apakah terkait penjualan produk yang saudara katakan tadi, kapan saudara itu mulai melakukan penjualan tersebut? Jangan Penjualan produk teman saya tadi, ya, jangan dijual ya. saya kan itu mempromosikan. Semenjak kapan saudara mempromosikan? Saya mempromosikan produk sahabat saya ini semenjak launching produk tersebut. Oh, Semenjak launching produk tersebut, kalau nggak salah malamnya saya promosikan lewat live TikTok, live streaming TikTok. ikut mempromosikan pada saat profesional yang cukup kayak mungkin cukup sekian ya pertanyaannya dari pihak saudara saksi Rashid. Terima kasih atas kesaksiannya dan keterangannya. Selanjutnya saudara boleh keluar meninggalkan hall sidang. Terima kasih. Baik, berdasarkan hasil dari keterangan saksi dan juga alat bukti yang sudah masing-masing para pihak sampaikan, dari pihak pemohon sendiri apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi? Saya tetap pada permohonan dengan bukti-bukti dan juga saksi yang telah hadir hari ini. Baik, pada pihak termohon bagaimana? Apakah ada hal yang ingin disampaikan? Cukup. Baik, karena para pihak masing-masing sudah cukup, maka agenda persidangan panja adalah agenda kesimpulan dari masing-masing kalangan. Dimohon untuk para pihak menyampaikan kesimpulannya secara tertulis, kemudian hadir kepada sidang yang akan kita laksanakan 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan itu tanggal berapa, Mbak Linda? Baik, yang mulia, 1 minggu terhitung dari hari ini bertepatan pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2020. Baik, Kamis 4 Juni. Dari pihak pemohon apakah bisa datang pada tanggal 4 Juni? Saya Dari pihak termohon, apakah bisa 4 Juni? Saya. Baik, agenda selanjutnya akan kita lanjutkan pada tanggal 4 Juni, yaitu hari Kamis, yaitu sidang terkait kesimpulan dari masing-masing perkara. Dengan itu, sidang hari ini kita nyatakan selesai dan akan dilanjutkan pada Kamis 4 Juni, hari Kamis 1 minggu ke depan. Dengan itu, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang arbitrase pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 dalam perkara nomor 1 garing arbitrase garing 6 garing 2026 antara Nisa Dwi Putriani melawan Nadia Ulfa. Dengan ini dinyatakan dibuka dan dibuka untuk para pihak. Baik, kepada para pihak, apakah dalam keadaan sengaja siap dalam menghadiri sidang hari ini? Siap, yang mulia. Ya, teman, bagaimana? Siap ya mulia. Baik, sesuai dengan perjanjian kita minggu kemarin, maka agenda sidang kita pada hari ini adalah kesimpulan dari masing-masing pihak. Sebelum lanjut kepada proses kesimpulan, saya ingin menanyakan ini kepada pihak pemohon, yaitu dari pihak Ibu Mesya atau Saudara Mesya. Apakah saudari masih ingin tetap pada pilihan atau saudari sendiri ingin berdamai? Saya mau tetap pada permohonan saya, yang mulia. Tetap ada permohonan. Berarti saudari masih tetap bersikeras meminta ganti rugi sebesar 250 juta, Betul, yang mulia. menghapus brand dan juga mengganti formula. Betul, yang mulia. Baik, dari pihak termohon, apakah termohon sendiri masih tetap ingin berdamai atau mengikuti sidang sesuai dengan gugatan dari pemohon? Saya mau berdamai yang mulia dengan perempuan seperti yang saya sebutkan, dan saya berharap pelanggan saya itu tetap di depan. Baik, tapi baik, dari Umar, apakah ada yang Saya sangat dalam pada kuasa hukum saya. bagaimana saudara pasan? Dari pihak termohon, apakah ada hal yang ingin disampaikan? Dari cukup ya mulia. Baik, maka dari kedua pihak cukup, maka selanjutnya kita lanjut ke proses kesimpulan, yang dimana kesimpulan dari masing-masing pihak apakah akan disampaikan secara lisan atau tertulis dari pihak mohon.
Tulis yang dua. Tertulis. Dari pihak termohon apakah lisan atau tertulis? Tertulis yang mulia. Baik, dari pihak pemohon silakan maju ke depan untuk menyampaikan kesimpulan. Baik, dari pihak termohon, apakah akan menyampaikan kesimpulan secara tertulis atau lisan? Tertulis yang mulia. Baik, silakan maju didengarkan kesimpulannya secara tertulis. Ya, silakan. Baik, dikarenakan kedua belah pihak masih belum mencapai kesepakatan untuk melakukan upaya perdamaian, maka saya selaku majelis arbitrase akan membutuhkan waktu 1 minggu untuk mencari kesimpulan terkait solusi dari perkara yang sudah disepakati oleh para pihak sesuai dengan ketentuan arbitrase proses arbitrase. Tentunya saya akan mencari suatu keputusan dan meminta suatu keputusan itu yang bersifat win-win solution agar tidak memberatkan kedua belah pihak. Tentunya hasil dari pertimbangan hukum pun saya akan tetap memilihkan kedua belah pihak. Jadi kepada pihak pemohon dan kepada pihak pemohon, apakah pihak pemohon dan pemohon itu bisa hadir di sidang selanjutnya, yaitu sidang pembacaan putusan? Pemohon bisa dari saudari termohon bagaimana, apakah bisa? Bisa yang mulia. Baik, jadi sepakat kita lanjut ke pihak atau proses kesimpulannya. Baik, Pak Indra dari tanggal sekarang untuk tanggal berapa? Baik Yang Mulia, 1 minggu terhitung dari hari ini bertepatan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020. Baik, 11 Juni tahun 2026, hari Kamis ya. Jadi dimohon untuk para pihak agar tetap hadir di persidangan karena agenda selanjutnya itu adalah pembacaan putusan yang akan dibacakan oleh majelis arbitrase. Kepada para pihak, mohon untuk datang di persidangan berikutnya. Dengan ini sidang dinyatakan selesai dan akan dilanjutkan pada pembacaan putusan pada tanggal 11 Juni hari Kamis tahun 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang arbitrase pada hari Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026 dalam perkara nomor 1 garing arbitrase garing 6 garing 2026 antara Misha Dwi Fitriani melawan Nadia Lupa dengan ini dinyatakan dibuka dan dibuka untuk para pihak. Baik, pada para pihak ya, sesuai dengan agenda yang sudah kita sepakati, maka pada hari ini adalah pembacaan putusan yang akan dibacakan oleh majelis arbitral. Yaitu arbitranya saya yang berempat arbitral tunggal sudah dipilih oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan di arbitrase. Sebelum pembacaan putusan saya bacakan, saya tanyakan lagi kepada para pihak apakah ada upaya perdamaian dari pihak pemohon sendiri, bagaimana? Ada upaya perdamaian? Dan dari pihak pemohon apakah masih ada hal yang ingin disampaikan terkait proses perkara ini? Apakah masih ada opsi untuk melakukan perdamaian? Tidak Pak, saya ingin pada permohonan saya. Tetap pada permohonan. Kepada pihak dari pemohon, apakah masih ada hal untuk melakukan upaya perdamaian? Apa ada jawaban ini? Kepada jawabannya. Baik, karena para pihak sudah sepakat terkait apa yang sudah dilakukan, maka sidang akan dilanjutkan pada proses pembacaan putusan yang akan saya bacakannya. Mohon untuk didengar dan diperhatikan secara baik-baik terkait putusan yang sudah yang akan saya bacakan. Putusan arbitrase nomor 1 garing arbitrase garing nomor 6 garing 2026. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Badan Arbitrase Nasional Indonesia melalui arbiter tunggal yang memeriksa dan mengadili sengketa arbitrase antara Misha Dwi Fitriani, S. Farm, Direktur Utama Glow Beauty Indonesia,
suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan pemasaran produk skincare berkedudukan di Jalan Anggrek nomor 15, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hengki SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor Hengki dan Rekan yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 88, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus yang terlampir, bertindak untuk dan atas nama selanjutnya disebut sebagai pemohon melawan Nadia Ulfa N. Ikop, Marketing Director sekaligus mitra pemasaran eksklusif wilayah Sumatera Selatan berdasarkan perjanjian kerjasama pemasaran tanggal 10 Januari 2024 yang beralamat di Jalan Rawajaya nomor 1 29A RT 5 RW 2 Pahlawan Kemuning, Kota Palembang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irda Rizdayanti SHMH, advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Irda Rizdayanti dan Partner yang beralamat di Jalan Jenderal Angkatan 66 nomor 18 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal yang terlampir, bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut sebagai termohon. Setelah membaca dan mempelajari seluruh berkas perkara, mendengar keterangan para pihak, memeriksa alat bukti baik tertulis maupun mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta memperbandingkan kesimpulan para pihak, maka arbiter menjatuhkan putusan berdasarkan duduk perkara sebagai berikut. Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan arbitrase dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah terikat dalam perjanjian kerjasama pemasaran. 2. Bahwa selama kerjasama berlangsung termohon memperoleh akses terhadap data pelanggan dan materi promosi milik pemohon. 3. Bahwa setelah kerjasama berakhir, termohon menggunakan data pelanggan dan materi promosi tersebut untuk kepentingan usaha miliknya sendiri, yaitu usaha produk skincare pemohon. 4. Bahwa tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pemohon sebesar 550 juta rupiah. 5. Bahwa oleh karena itu pemohon memohon agar termohon dinyatakan melakukan pelanggaran perjanjian, dihukum membayar ganti rugi, serta diperintahkan membuktikan penggunaan data pelanggan dan materi promosi milik pemohon. Menimbang bahwa termohon pada pokoknya mengakui adanya hubungan kerjasama, namun membantah telah melakukan pelanggaran sebagaimana didalilkan pemohon, dan menyatakan bahwa keberhasilan usaha skincare milik termohon merupakan usaha secara pribadi melalui biaya, tenaga, serta strategi pemasaran yang dilakukan secara mandiri. Tentang kewenangan arbitrase, menimbang bahwa para pihak mengakui adanya perjanjian kerjasama yang memuat klausul arbitrase dan dinyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Alat bukti dan fakta persidangan, menimbang bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti berupa perjanjian kerjasama pemasaran, surat somasi 1 dan 2, tangkapan layar penggunaan materi promosi, rekapitulasi penurunan omset, percakapan WhatsApp yang berkaitan dengan penggunaan data pelanggan dan materi promosi. Menimbang bahwa termohon mengajukan alat bukti berupa bukti biaya promosi, data pelanggan hasil pemasaran pribadi, bukti komunikasi terkait kontribusi pemasaran, laporan penjualan dan jaglo. Menimbang terkait alat bukti keterangan para saksi yang sudah dihadirkan oleh kedua belah pihak. Pertimbangan hukum 1. Menimbang bahwa berdasarkan bukti terbukti adanya perjanjian kerjasama pemasaran yang menginginkan para pihak. 2. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta pengakuan termohon sendiri, arbiter berkesimpulan bahwa termohon telah menggunakan sebagian data atau hubungan pelanggan yang diperoleh selama masa kerja sama dengan termohon. 3. Menimbang bahwa penggunaan data pelanggan dan materi promosi yang diperoleh selama hubungan kerja sama tanpa tujuan pemohon setelah berakhirnya kerjasama merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas itikat baik dalam kerjasama perjanjian dan karenanya merupakan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama pemasaran. 4. Menimbang bahwa meskipun demikian, arbiter juga mempertimbangkan fakta bahwa termohon telah melakukan pengembangan usaha secara mandiri melalui biaya promosi, tenaga, dan strategi pemasaran sendiri. 5. Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan pemohon diulang kerugian sebesar 550 juta tidak terbukti secara penuh sebagai akibat langsung dari tindakan termohon. Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas keadilan, proporsionalitas, dan fakta yang terbukti di persidangan, arbiter menilai layak dan patut menetapkan ganti rugi sebesar 550 juta rupiah. Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan termohon telah melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerjasama
pemasaran yang dibuat antara pemohon dan termohon. 3. Menghukum termohon untuk membayar ganti rugi kepada pemohon sebesar Rp550.000. 4. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penggunaan data dan pelanggaran dan materi promosi milik pemohon dalam bentuk apapun. 5. Memerintahkan termohon untuk menyampaikan permintaan maaf secara tertulis kepada pemohon paling lambat 14 hari semenjak putusan ini diucapkan. 6. Memberikan akses kepada termohon untuk mempasarkan produk skincare pribadi milik termohon. 7. Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya. 8. Membebankan biaya administrasi kepada para pihak secara proporsionalitas sesuai dengan kemenangan masing-masing para pihak. Ke-9. Menetapkan bahwasannya kandungan formula skincare milik brand termohon harus dikurangi dan harus diganti. Demikian diputuskan dalam sidang arbitrase oleh arbiter Tunggal Ahmad Tri Susetio SHMH dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk para pihak pada hari pembacaan putusan. Baik. Jadi pada para pihak tentu saja kalian dengarkan ya terkait putusan arbitrase yang sudah saya bacakan ulang arbiter. Jadi mohon untuk kedepannya agar para pihak berdamai dan tidak ada lagi sengketa kedepannya. Karena putusan arbitrase ini sudah merupakan putusan yang bersifat final and binding. Jadi ketetapan putusan ini sendiri sudah merupakan putusan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Jadi kesimpulan dari perkara kita ini kepada pihak termohon melakukan ganti rugi terkait kerugian yang dialami oleh pihak termohon dikarenakan memang pihak termohon sudah terbukti melanggar kerjasama sesuai dengan kontrak perjanjian arbitrase yang dibuat oleh pemohon dan pemohon untuk nominal sebesar Rp550 juta. Namun untuk brand dari termohon sendiri, termohon tetap bisa menggunakan brand tersebut karena brand tersebut bukan merupakan brand yang menduplikat dari brand pihak pemohon dan memang brand tersebut berbeda nama dan juga logo dari brand yang dikeluarkan oleh pemohon. Terkait formula itu sendiri, pemohon menyatakan bahwasanya formula tersebut menduplikat sesuai dengan apa yang sudah dibuktikan itu sendiri, maka arbiter menetapkan bahwasanya termohon untuk mengganti formula yang digunakan terkait formula yang sama dengan produk milik pemohon. Jadi sidang ini saya nyatakan selesai. Kepada para pihak sendiri, apakah ada hal yang ingin disampaikan dari pihak pemohon? Dari pihak pemohon bagaimana? Baik. Jadi karena putusan ini bersifat final and binding pada hak pemohon dan termohon, mungkin untuk selanjutnya sekiranya melakukan secepatnya apa yang sudah tercantum di dalam putusan. Baik, dengan ini sidang perkara nomor 1 arbitrase garing nomor 6 garing 2026 antara Mesa Dwi Putriani melawan Nadia Ruha dengan ini dinyatakan selesai. Pada pihak silakan untuk persalinan berikutnya.